Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Stianingrum, NIM 19070161131 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang lapisan masyarakat menunjukkan kelas komunitas dan komunitas masyarakat kiai, santri, dan abangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya akan mengulas sedikit materi tentang psikologi komunitas. Psikologi komunitas itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku seseorang atau kesehatan mental melalui lingkungan dan sosial pada individu dan masyarakat yang mengedepankan atau menekankan pada usaha pencegahan atau preventif dan pemberdayaan. Materi yang pertama, lapisan masyarakat menunjukkan kelas komunitas. Lapisan masyarakat atau stratifikasi berasal dari bahasa Latin yaitu stratum yang artinya tunggal atau cara jamaknya strata yang berarti berlapis-lapis. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial ini adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut aspek kekuasaan, privilege, dan prestis. Konsep tentang kelas sosial sudah diperkenalkan sejak adanya teori Marxis, di mana masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu kaum proletar atau masyarakat kelas bawah dan kaum borjuis atau masyarakat kelas atas. Jadi, masyarakat sebenarnya telah mengenal pembagian atau pelapisan sosial sejak zaman dahulu. Stratifikasi sosial tidak terjadi begitu saja. Stratifikasi sosial terjadi karena adanya pembagian atau segmentasi kelas-kelas sosial di masyarakat. Kelas sosial itu adalah suatu lapisan atau strata dari orang-orang yang memiliki kedudukan yang sama dalam rangkaian kesatuan dari status sosial. Dasar dari sistem stratifikasi masyarakat itu adalah karena adanya ketidakseimbangan pembagian hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing individu atau kelompok dalam sistem sosial. Dengan berkembangnya zaman, pembagian kelas sosial itu menjadi semakin kompleks, karena adanya kelas menengah di antara kedua kelas tersebut. Lapisan masyarakat itu terbentuk karena adanya kepentingan komunal untuk mempertahankan titah yang berkuasa dan yang dikuasai dalam menentukan takaran kehormatan yang akan diperoleh. Kekayaan, kedudukan, pengetahuan, dan keturunan adalah alat legitimasi yang membuat posisi imperialisme dalam masyarakat itu menjadi legal untuk dilakukan dan dikukuhkan, sehingga pada akhirnya lapisan tersebut menunjukkan kelas komunitas di masyarakat. Ada beberapa faktor yang menentukan sebuah anggota masyarakat itu bisa digolongkan ke kelas yang mana. Yang pertama karena adanya faktor penghasilan. Penghasilan itu termasuk kekayaan yang dimilikinya menjadi faktor utama yang dapat menentukan kelas sosial seseorang. Kekayaan itu akan menentukan gaya hidup mereka. Sehingga kekayaan menjadi determinan yang dipandang penting dalam kelas sosial karena akan lebih dihargai dan dihormati daripada orang-orang yang memiliki kekayaan lebih rendah. Faktor yang kedua adalah faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan itu juga bisa menjadi penentu. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan, sehingga menunjukkan latar belakang sosial orang tersebut. Selain itu, dengan pendidikan yang baik akan mempengaruhi jenjang kelas sosial seseorang di masa yang akan datang. Status seseorang juga ditentukan dalam penguasaan ilmu pengetahuan seperti pengetahuan agama, keterampilan khusus, dan sebagainya. Faktor penentu yang ketiga yaitu kekuasaan. Kekuasaan atau kedudukan ataupun jabatan seseorang dalam masyarakat itu sangatlah dipandang karena mereka yang memiliki wewenang besar akan menempati lapisan sosial atas. Selanjutnya, bentuk-bentuk stratifikasi sosial.
Yang pertama, stratifikasi berdasarkan kriteria ekonomi. Tentu saja yang dipandang di sini adalah dari segi ekonomi. Ada 3 kelas dalam kriteria ekonomi. Yang pertama adalah kelas bawah. Kelas bawah ini adalah golongan masyarakat yang memiliki angka penghasilan di bawah rata-rata. Biasanya, golongan kelas bawah ini mengalami kesulitan untuk mengakses berbagai layanan publik, sumber daya, dan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, kelas menengah. Masyarakat kelas menengah ini memiliki kehidupan yang cenderung stabil dan teratur. Mereka bisa memenuhi segala kebutuhan dan pengeluaran dalam sehari-hari. Kelas yang ketiga yaitu kelas atas. Ini adalah golongan elit yang menduduki hierarki teratas dalam kelas sosial masyarakat. Pendapatan masyarakat kelas atas ini di atas rata-rata, tetapi gaya hidupnya tidak melulu mewah dan konsumtif. Biasanya, masyarakat kelas atas itu justru mencari cara untuk mempertahankan dan menambah kekayaan mereka, seperti membuka bisnis baru, usaha baru, menambah ilmu, dan menerapkan target-target baru. Kriteria berikutnya adalah stratifikasi berdasarkan kriteria sosial. Penggolongan anggota masyarakat ini didasarkan pada status sosialnya yang dimiliki dalam kehidupan masyarakat. Kriteria yang ketiga adalah stratifikasi berdasarkan kriteria politik, di mana penggolongan anggota masyarakat ini berdasarkan tingkat kekuasaan yang dimiliki. Jadi semakin besar kekuasaannya, maka semakin tinggi pula statusnya dalam masyarakat. McIver pernah mengatakan bahwa ada 3 pola umum dalam sistem stratifikasi kekuasaan, yaitu tipe kasta, oligarki, dan demokratis. Materi yang kedua adalah komunitas masyarakat kiai, santri, dan abangan. Dalam masyarakat Jawa, kita sering mendengar istilah kiai, santri, dan abangan. Yang pertama adalah kiai. Kiai merupakan orang yang berilmu agama, yaitu agama Islam, dan beramal serta berakhlak sesuai dengan ilmunya. Kiai menjadi figur sentral di dalam pesantren, karena keberhasilannya tergantung pada wibawa dan harisma dari kiai. Nurhayati Jamas ini pernah mengatakan bahwa kiai adalah sebutan yang diberikan kepada ulama atau orang yang memimpin sebuah pondok pesantren. Istilah kiai sangat umum di kalangan santri. Kiai itu adalah orang yang menjadi unsur inti dalam kehidupan pesantren. Bukan hanya karena kiai merupakan penopang utama kelangsungan sistem pendidikan pesantren, tetapi juga karena citra kiai merupakan determinan atau cerminan dari nilai-nilai kehidupan di kalangan komunitas santri. Status dan pengaruh kiai itu terletak pada keutamaan pribadi kiai, penguasaan dan kedalaman ilmu agama, serta ketakwaannya tercermin dalam sikap dan tindakannya dalam sehari-hari. Sekaligus mencerminkan juga nilai-nilai hidup dan karakteristik pesantren seperti keikhlasan, tawadu, dan berorientasi pada kehidupan ukhrawi. Selanjutnya, santri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata santri ini memiliki arti orang yang mendalami agama Islam dan bersungguh-sungguh dalam beribadah atau orang yang bertakwa. Seorang santri itu harus memiliki 3 unsur yang berfungsi dalam hidupnya, yaitu iman, ihsan, dan Islam. Sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan dalam pesantren itu akan menjadikannya sebagai orang yang suci dan benar-benar beriman kepada Allah, serta mematuhi aturan Islam dan mengaplikasikannya untuk orang lain. Golongan santri adalah orang atau masyarakat yang mentaati peraturan-peraturan dalam ajaran agama Islam seperti ketauhidan, melaksanakan kewajiban, dan menjauhi segala larangannya. Yang terakhir adalah abangan. Dalam sistem keagamaan Jawa, sering kita mendengar istilah slametan, yaitu pusat tradisi yang melambangkan kesatuan mistik dan sosial, biasanya terkait dengan roh-roh gaib. Abangan ini adalah seorang muslim yang melihat agama Islam terutama sebagai sumber praktik ritual pada tahap kehidupan tertentu. Jadi, masyarakat
Golongan abangan ini menjalani kepercayaan keagamaan Jawa secara asli, yang suka melaksanakan selamatan dan lain sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.